Baiklah, di sini kita akan melihat tampilan untuk hasil dari metrum yang sudah kita rancang tadi, dan dia sudah berupa berbentuk web. Di sini pertama kita akan membuka localhost-nya terlebih dahulu, dimana namanya localhost metrum. Ini adalah tampilan yang sudah saya rancang tadi, di mana ada kamarnya sesuai dengan beberapa yang ingin saya masukkan. Di sini ada tombol login, user, dan juga admin. Di sini kita akan pertama kali akan masuk ke bagian login admin. Ini dia tampilannya. Lalu kita akan mengisi username dan juga passwordnya. Lalu kita klik tombol masuk. Ini adalah dashboard bagian admin, di mana terdapat pencaharian, terdapat kelas untuk setiap kamar seperti di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas VIP, dan VVIP. Kita akan masuk ke sidebarnya, dimana seperti tadi yang di rancangan. Ini pertama adalah profil saya. Di sini saya bisa mengganti profil saya bisa simpan perubahannya ketika saya ingin mengganti profil saya. Lalu kita kembali, lalu kita akan mengklik bagian dokter. Di sini terdapat ada tambah dokter, dimana ketika saya ingin menambahkan dokter baru, saya bisa mengisi biodata dokter di dalam ini, lalu saya klik simpan nantinya dan akan muncul. Contohnya seperti di sini ID dokternya akan otomatis dikarenakan di dalam database sudah ada 7 dokter yang saya masukkan, lalu dia akan terisi otomatis. Untuk mendapatkan dokter baru akan terisi terotomatis menjadi 8. Kita buat namanya menjadi dokter Siska. Lalu kita buat spesialisnya bedah. Alamatnya kita buat Jalan Jumurawa. Buat tanggal lahirnya kita buat di Medan. Lalu tanggalnya kita buat sini. Nama perawatnya adalah Desi. Sini alamatnya kita bisa pilih delete tua. Di sini kita boleh menampilkan nomor teleponnya. Lalu kita pilih shiftnya, kita pilih shift siang, lalu kita simpan datanya. Lalu akan mengeluarkan message apakah data perawat akan disimpan. Lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita akan bisa menampilkan atau akan tertambahkan nama untuk perawatnya, yaitu Desi. Untuk tombol editnya juga berfungsi. Kita juga bisa mengedit di bagian data bagian Desi ini. Karena saya tidak ingin mengganti, kita akan kembali. Selanjutnya kita juga akan ke bagian ruangan. Sama juga seperti tadi, ada tambah, edit, hapus, dan juga pencarian. Selanjutnya kita akan ke kamar. Di kamar juga terdapat tambah kamar, ada juga pencaharian, ada edit, ada juga hapus. Selanjutnya kita akan ke penjadwalan. Sama seperti tadi, dalam penjadwalan juga terdapat pencarian, tambah penjadwalan, edit, dan juga hapus. Di dalam pemesanan ini nantinya akan ada, ini tidak terisi dikarenakan di bagian user belum ada permintaan untuk meminta pengisian pemesanan. Di sini nanti saat user ingin memesan, nanti akan tampil di bagian pemesanan tersebut data-data yang ingin dipesan oleh user tersebut. Nanti akan tampil untuk laporannya juga. Di sini kita juga bisa memilih laporan untuk setiap yang kita lihat laporannya. Ada laporan pasien, dokter, perawat, ruangan, kamar, penjadwalan, dan juga pemesanan. Lalu kita juga bisa mencetak PDF-nya. Lalu kita akan masuk ke bagian login
user. Di sini adalah login user, kita klik, lalu kita masukkan username dan juga passwordnya, lalu kita klik tombol masuk. Dan jika user belum memiliki akun, bisa mengklik register. Dikarenakan kita sudah memiliki akun, kita langsung pilih saja loginnya. Kita masuk. Ini adalah tampilan dashboard untuk user. Di sini ada contoh seperti kamar A102. Di sini ada bacaannya kosong. Di sini user bisa memesan kamar di kamar A102 ini. Kita akan memesan kamarnya terlebih dahulu. Di sini kita buat namanya Denny, nicknya kita isi, kita pilih jenis kelaminnya, anak perempuan, tanggal lahirnya kita bisa pilih di 2010 Februari. Kita bisa alamatnya kita pilih Jalan Cendekian. Nomor teleponnya bisa kita pilih, kita masukkan. Di ruangannya kan di data rawat inap ini akan otomatis ada ruangannya, sama juga seperti kamarnya akan ada otomatis. Untuk tanggal masuknya kita bisa pilih today. Untuk dokternya belum dipilih karena kita belum memilih jenis penyakitnya. Kita akan pilih dulu jenis penyakitnya, contohnya seperti jantung, maka dokter akan langsung terpilih otomatis. Kita bisa mengisi keluhan kita apa saja. Lalu kita kirim pemesanannya, kita pilih OK. Lalu kita akan ada bacaan seperti ini dan akan ada status kata-kata menunggu. Di sini kita akan kembali ke dashboard, lalu kita masuk untuk bagian admin. Kita masuk ke admin, kita ke pemesanan. Setelah pemesanan oleh user, maka akan tampil ke dalam pemesanan di admin. Di sini tugas admin adalah untuk menerima atau menolak pemesanan dari seorang user. Lalu kita pilih detail agar kita menerima pemesanan dari user tersebut. Kita pilih terima, kita pilih dokternya. Untuk penyakit jantung tadi dokter Mayasari, kita pilih tanggal periksanya, kita buat today, jam periksanya kita isi 13.00. Lalu kita pilih terima pemesanan. Kita sudah memilih terima pemesanan, lalu kita kembali ke user tadi. Lalu sini akan ada bacaan pemesanan Anda terima. Kita bisa melihat status penerimaannya. Di sini bacaannya sudah berubah, yang tadinya statusnya menunggu menjadi sudah diterima. Berikut ini juga termasuk beberapa codingan dalam VS Code untuk Metro, di mana di dalamnya ada ambil kamar, ada cek PHP, cetak laporan, dashboard user, dashboard, detail pemesanan, dokter, edit kamar, edit pasien, dan seterusnya. Di dalam upload ini terdapat seperti kayak gambar-gambar profil untuk dokternya dan background dan isi logonya. Contohnya di sini seperti login pada user. Di sini ini adalah codingan untuk login untuk user. Di sini dimana dia terkoneksi sama koneksi. Di sini juga ada
CSS nya juga, dan juga untuk login untuk admin juga ini ada kodenya juga, dan sama seperti login user tadi.